Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita berharap bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang secara positif membangun relasi yang menyenangkan dengan diri kita. Ketika kita berusaha melakukan hal-hal yang semacam itu, namun ternyata seringkali bahwa tanggapan orang pun bisa berbeda-beda. Kalau melihat kenyataan kehidupan, bukankah ada juga orang-orang yang justru sering menghina orang lain, merendahkan orang lain, bahkan kata-katanya bisa menyakitkan hati. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu? Akankah kita membalas dengan kata-kata yang juga menyakiti hati? Bukankah itu sebenarnya kita sama saja jatuh kepada hal-hal yang membuat kerusakan di dalam kehidupan ini? Padahal panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah membangun kehidupan yang konstruktif, yang membawa berkat. Nah, di dalam situasi seperti itu, bagian terbaik yang bisa kita lakukan adalah memohon perlindungan Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan yang bisa diandalkan. Bahkan seringkali dengan caranya Tuhan bisa membalikkan situasi di dalam kehidupan ini. Hal-hal yang sebelumnya menjadi hal-hal yang menyesakkan bagi orang percaya, bisa dengan begitu saja Tuhan angkat, Tuhan ubahkan dengan hal-hal yang membawa kesukacitaan. Mazmur pasal yang ke-14 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan orang percaya yang bisa diandalkan. Di dalam Mazmur 14 ayat 6b dikatakan Tuhan adalah tempat perlindungannya, tempat perlindungan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ketika perlindungan itu datang, maka ditunjukkan kepada kita Tuhan memulihkan umat-Nya. Dan yang menjadi bagian kita adalah bersukacita di dalam pemulihan yang Tuhan hadirkan. Mengapa orang percaya membutuhkan perlindungan? Karena memang ada orang-orang yang seringkali menekan kehidupan kita. Orang-orang yang dengan cara pandang mereka membuat penderitaan bagi orang-orang yang berusaha memuliakan Tuhan. Dan hal yang perlu diyakini oleh setiap orang percaya adalah Tuhan senantiasa memperhatikan apa yang kita lakukan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nah, kalau itu yang kemudian menjadi bagian dari orang-orang percaya, mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengusahakan kebaikan, maka hal yang baik juga Tuhan akan hadirkan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun orang-orang di sekelilingnya melakukan hal yang jahat, mengejek, menekan, mengolok-olok, tetapi pada saatnya Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang mengubahkan situasi. Orang-orang yang tadinya seperti berada di atas angin, bisa saja kemudian berada di dalam situasi yang berat, yang sulit di dalam kehidupannya. Tetapi orang percaya yang terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan, akan menemukan bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, ada pemulihan yang membawa sukacita di dalam kehidupan ini. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan, memohon perlindungannya. Terlebih ketika ada banyak orang yang menekan kita, mengolok-olok kita,
menganiaya kita, maka datang kepada Tuhan akan menjadikan kita dikuatkan, dipulihkan, dan Tuhanlah yang bisa dengan caranya membalikkan situasi. Kita berada di dalam sukacita Tuhan, dan orang-orang yang jahat itu juga mendapatkan bagian mereka. Karena Tuhan adalah hakim yang adil di dalam kehidupan ini. Kiranya kita terus mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin.